Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Januari. Dan mungkin banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan rencana kita. Tapi satu hal yang kita tahu pasti, tidak ada satu hal pun yang luput dari karya kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Kita percaya kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang telah bangkit dari kematian untuk memberikan kita pengharapan di dalam Dia. Mari kita siapkan hati kita buka hati kita untuk menyembah Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan. Biar nama-Mu sendiri yang ditinggikan di tempat ini Yesus. Kami buka hati kami Tuhan. Hadirat-Mu bisa datang menjamah setiap kami. We worship you Lord Jesus. Besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ditinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita katakan kepada Yesus, sujud di depan tahta-Mu Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ditinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau
Yesus Kristus Tuhan. Benar Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari kuasa kasih Yesus Kristus. Dan kami mengucap syukur kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah terlambat. Dan biar nama-Mu sendiri yang ditinggikan, dimuliakan di tempat ini Tuhan. All glory to your name. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, biar semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Haleluya, di Allah yang layak kita tinggikan, amin. Mari sama-sama kita angkat pujian kita yang terbaik bagi Dia. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Setiap kami Tuhan, hati kami limpah dengan sukacita. Haleluya. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa, bersorak. Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kau menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita yang terbaik bagi Allah kita. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan.
Engkau Allah yang tidak pernah terlambat. Engkau Allah yang sanggup Tuhan melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami harapkan, dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus selalu ada pengharapan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan Allah El Shaddai. Worship you, Lord. Menyembah-Mu Yesus. Overwhelm me with your love, mercy and grace. Overtake me, overtake my heart and mind. Exceed my imagination, overwhelm me, overwhelm me with your love, mercy and grace. Overtake me, overtake my heart and mind. Exceed my imagination, more than we could ever ask or think. Overflow, overflow, overflow. You're my Lord forever, my God, my El Shaddai. You're my Lord forever. You will supply, you will supply, you will supply, El Shaddai. Katakan overwhelm me, Lord. Overwhelm me with your love, mercy and grace. Overtake me, overtake my heart and mind. Exceed my imagination, Lord. More than we could ever ask or think. More than we could ask or think. More than we yes, Lord. Could ever lebih dari apa yang kami bisa minta, apa yang kami bisa pikirkan, Tuhan. More than we could ever ask or think. Yes, Lord, overflow. Overflow, overflow, overflow. You're my Lord forever, my God, my El Shaddai. You're my Lord forever. You will supply, you will supply, you will supply. You're my Lord forever, my God, my El Shaddai. You're my Lord forever. You will supply, you will supply, you will supply. Katakan you will supply, 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 El Shaddai. Oh, El Shaddai, you will supply. Oh, El Shaddai. Oh,
supply. Mari katakan dengan iman. You will supply. Yes, Lord. You will supply, Lord Jesus. Oh, you will supply. You will supply. You will supply. You will supply. El Shaddai. Berikan sorak-sorai. Yes, Lord Jesus. El Shaddai. Yes, Lord Jesus. You are awesome, Lord. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. Saudara, kembali pada pagi hari ini sebagai jemaat kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama di rumah kita masing-masing. Dan ini saatnya kita mempersiapkan diri, mempersiapkan roti dan anggur buat saudara dan seluruh anggota keluarga yang ada. Dan kita akan sebentar melakukan perjamuan kudus bersama. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-12. Dari ayat yang ke-9. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul Paulus berbicara tentang duri dalam daging. Ada hal yang membuat dia merasa lemah. Dan di dalam ayat-ayat di 2 Korintus pasal 12 dijelaskan bahwa itu adalah utusan iblis. Dan Rasul Paulus sudah berdoa kepada Tuhan. Tetapi rupanya Tuhan izinkan kelemahan itu untuk tetap ada. Bahkan jawab Tuhan kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara, hari-hari ini kalau saudara merasa lemah, baik itu fisik, baik itu kelemahan secara mental karena keadaan yang buruk, keadaan yang melemahkan saudara. Ada penghiburan dari Tuhan. Penghiburannya adalah Tuhan menjawab kepada saudara, cukuplah kasih karunia-Nya buat saudara. Justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam hidup saudara. Justru lewat apa yang kita lewati hari-hari ini, kuasa Tuhan dinyatakan dan Tuhan yang menerima kemuliaannya. Dan hari ini kita diingatkan lewat perjamuan kudus bahwa Dia setia dan Dia melengkapi kita dengan kasih karunia yang lebih dari cukup. Mari kita angkat roti ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk tubuh-Mu yang dipecahkan buat kami. Persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia buat kami, gereja-Mu. Kami makan bersama-sama mengakui tubuh yang sudah dipecah-pecahkan buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Mari saat ini kita mengangkat anggur perjamuan ini. Saudara, setiap janji Tuhan, setiap apa yang Tuhan firmankan sudah dimeteraikan, disahkan oleh perjanjian yang Tuhan Yesus lakukan dengan mati di atas kayu salib. Itu sebabnya kita disebut umat perjanjian yang baru. Dan perjanjian yang Dia buat dengan saudara dan saya tidak bisa dibatalkan karena keadaan. Dan salah satu yang Tuhan katakan buat kita adalah Dia tidak pernah meninggalkan, Dia tidak pernah membiarkan kita. Dan hari ini kita membaca janjinya bahwa di dalam kelemahan kita, kuasa-Nya menjadi sempurna. Di dalam ketidakberdayaan kita, Tuhan sedang bekerja. Mari kita angkat anggur ini. Tuhan, terima kasih untuk janji yang Engkau genapi dalam hidup kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang memeteraikan setiap janji firman-Mu. Ya dan amin atas hidup kami. Kami minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang kami boleh terima
Persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan mengingatkan kepada kami kesetiaan-Mu, kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu, dan kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, selamat pagi dan kembali hari ini kita akan belajar dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan masih dalam seri kita Awesome God, Allah yang dahsyat. Dan hari ini kita sampai kepada minggu yang keempat, saudara, dari seri kita, ya. Dan kita akan belajar bersama-sama Allah El Shaddai. Saya hanya mengulang beberapa minggu ini kita belajar dari Gideon tentang Jehovah Shalom, Allah sumber damai sejahtera, di mana Tuhan memberikan kekuatan kepada Gideon di dalam kelemahannya, di dalam keadaan ketakutannya. Tuhan memberikan damai sejahtera dan memberikan janji kemenangan kepada Gideon. Dan di minggu yang kedua kita belajar bagaimana Tuhan datang dan melihat apa yang dialami oleh Hagar, hamba perempuan dari Sarai. Dan di tempat itu Hagar menamai Tuhan El Roi, yang artinya Tuhan yang melihat. Benar saudara, dia melihat setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan minggu yang lalu kita belajar dari Abraham yang diminta oleh Tuhan untuk memberikan, mempersembahkan anaknya yang tunggal yang dia kasihi di atas puncak gunung atau Bukit Moria. Dan di atas puncak itu Tuhan menyediakan buat Abraham dan Ishak pengganti, ya. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di atas gunung itu. Dan kemudian Abraham menamai tempat itu Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, ya. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang nama Allah yang lain, yaitu El Shaddai, Almighty God, atau kita kenal juga sebagai All Sufficient God. Artinya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Tetapi juga El Shaddai berarti Allah yang mencukupkan, Allah sumber dari segala perkara. Dia lebih dari cukup. Dia lebih dari apa yang saudara butuhkan. Apapun kebutuhan, apapun kelemahan kita, ada jawabannya di dalam Dia. Nah saudara, pertama-tama El Shaddai muncul di dalam Alkitab di kitab Kejadian pasal yang ke-17, saudara. Di Kejadian 17 ayat yang pertama saya membacakan buat saudara, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Apa yang diterjemahkan di dalam Alkitab saudara dalam bahasa Indonesia, akulah Allah yang Maha Kuasa. Di dalam terjemahan aslinya adalah akulah El Shaddai. El Shaddai diterjemahkan Allah yang Maha Kuasa. Nah saudara, ada beberapa hal yang saya ingin terangkan buat saudara. Saudara, kalau kita belajar dari 3 minggu yang terdahulu, maka pewahyuan manusia tentang Allah itu yang akhirnya menjadi nama atau panggilan Allah, ya. Pada waktu Gideon bertemu dengan malaikat Tuhan yang merupakan Allah sendiri, Gideon mengatakan, "Engkau adalah Jehovah Shalom." Pada waktu Hagar bertemu dengan Tuhan, maka dia menamakan El Roi, Tuhan yang melihat. Abraham di Kejadian pasal 22 minggu yang lalu juga mendengar malaikat Tuhan berbicara, "Abraham, jangan engkau bunuh anak itu. Tuhan sudah menyediakan penggantinya." Dan Abraham mengatakan, "Tuhan engkau Jehovah Jireh," artinya Tuhan engkau penyedia. Tapi kali ini Tuhan yang datang kepada Abraham di usianya yang 99. Saudara, di usia di mana dia sudah menunggu begitu lama dan masih juga belum punya anak. Ini usia di mana
tahun depannya, pada waktu dia berusia 100 tahun, dia akan punya Ishak. Tapi peristiwa di Kejadian pasal 17 ini terjadi sebelum hal itu. Di mana Tuhan datang kepada Abraham di usia yang sudah sangat tua, Sarah juga sudah sangat tua, dan mengatakan kepada Abraham, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku El Shaddai." Artinya Tuhan mau mengatakan kepada Abraham, apapun keadaanmu tidak membuat aku tidak berkuasa. Apapun keadaanmu, aku adalah Allah yang sanggup untuk melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kau sanggup untuk pikirkan. Dan Tuhan berbicara kepada Abraham di ayat yang keempat. Dikatakan, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Saudara, kata Abram diterjemahkan bapa yang ditinggikan. Exalted father. Artinya sebagai seorang bapa, seorang pemimpin, seorang laki-laki, Abraham adalah orang yang dihargai. Exalted father. Tetapi Tuhan mengatakan, mulai hari ini engkau tidak lagi dipanggil Abram. Aku memanggil engkau Abraham. Abraham artinya bapak dari banyak orang. The father of multitude. Saudara ingat minggu yang lalu pada waktu Tuhan meminta Abraham untuk pergi ke atas Gunung Moria. Tuhan tidak memanggil Abram. Tuhan tidak mengatakan engkau bapak yang ditinggikan, yang dimuliakan. Tetapi Tuhan memanggil dia Abraham. Kenapa? Karena Tuhan telah menetapkan dia menjadi bapa dari sejumlah besar bangsa. Jadi sekalipun Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak, dia juga mengingatkan kepada Abraham, engkau adalah bapa sejumlah besar bangsa. Ya, itu adalah panggilan Abraham. Jadi perhatikan baik-baik saudara, pada waktu Tuhan pertama kali memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai. Di Kejadian pasal 17 ini Tuhan mengatakan kepada Abraham, "Hei, aku adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, dan aku mau buat perjanjian buat engkau." Tuhan mengingatkan kembali perjanjiannya. Dan dia katakan, aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. Dan dia melakukannya dengan mengganti nama Abraham. Saudara, panggilan saudara itu Tuhan yang tetapkan. Dan Tuhan mau memanggil saudara dengan panggilanmu. Ya, dan hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan memperkenalkan diri bukan hanya kepada Abraham, tetapi juga kepada Ishak dan Yakub sebagai El Shaddai. Ya, di kitab Keluaran Tuhan berbicara kepada Musa dan dia katakan begini, aku memperkenalkan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang dahsyat atau El Shaddai. Ini adalah nama yang Tuhan sendiri perkenalkan. Mulai kepada Abraham, kemudian turun kepada Ishak, dan kemudian turun kepada Yakub. Hari ini kita akan fokus kepada kehidupan Yakub. Yakub ini adalah cucu dari Abraham, ya. Dan saya akan mengajak saudara untuk membaca di Kejadian pasal 35, saudara. Kita akan mulai membaca dari ayat yang ke-9. Bagaimana Tuhan menjumpai Yakub. Dikatakan, sebab Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dan sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel.
itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Nah saudara, secara spesifik Tuhan datang kepada Yakub. Allah El Shaddai datang kepada Yakub dan pertama-tama yang dilakukan adalah dia katakan begini kepada Yakub, namamu Yakub. Ya, jelas Yakub tahu itu. Bagi saudara yang tidak mengerti apa artinya Yakub, Yakub artinya penipu. Ya, karena sepanjang dia masih muda, dia selalu mendapatkan apa yang dia mau dengan cara menipu. Dia menipu Ishak, dia menipu papanya, ya. Dia menipu Esau, kakaknya, ya. Dan bahkan di dalam kandungan dia udah nggak mau kalah, saudara. Ya, ini tipe Yakub. Dia akan lakukan apa aja untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan Tuhan mengatakan, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub. Tuhan kembali di Kejadian pasal 35 ini bertemu dengan Yakub dan mengganti nama Yakub. Ingat saudara, pada waktu Tuhan menyatakan dirinya sebagai El Shaddai kepada Abraham, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan mengatakan, aku ganti namamu. Engkau bukan lagi Abram, tapi Abraham. Ya, panggilanmu berubah, arah hidupmu berubah. Dan kepada Yakub Tuhan katakan begini, namamu Yakub, tapi mulai sekarang engkau akan dipanggil Israel. Itu yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Dari seorang penipu diganti namanya menjadi Israel. Apa artinya Israel, saudara? Kalau saudara membaca beberapa pasal sebelum Kejadian 35, di Kejadian pasal 32 ayat yang ke-27, ada satu peristiwa. Peristiwa ini pada waktu Yakub akan bertemu dengan Esau kakaknya. Setelah sekian lama mereka berpisah. Saudara ingat bahwa Esau begitu marah kepada Yakub karena hak kesulungannya. Doa berkat dari Ishak untuk anak sulung itu diambil oleh Yakub lewat penipuan. Di mana Yakub pura-pura menjadi Esau. Dan akhirnya dia dapat itu. Dan kemudian dia lari, saudara, keluar dari rumah. Kita tahu cerita itu, ya. Nah, kembali kepada cerita kita tentang Yakub. Yakub ini di Kejadian pasal 32 sebelum El Shaddai datang kepada dia dan mengatakan, "Hei, namamu harus diganti." Ada peristiwa di Kejadian pasal 32. Dikatakan bertanyalah orang itu kepadanya. Orang ini adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dan bergulat dengan Yakub. Ya. Dan pertanyaan orang ini, siapa namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Perhatikan baik-baik. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah, sebelum malaikat Tuhan atau Tuhan yang menjelma menjadi malaikat ini meninggalkan Yakub, Yakub minta untuk dia boleh diberkati. Ya. Dan dikatakan di ayat yang 31, lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Saudara, sepanjang malam Yakub bergumul dengan Tuhan. Tuhan izinkan Yakub bergumul bukan karena Yakub kuat. Tapi Tuhan mau Yakub mengerti bahwa dia memerlukan Tuhan. Jadi Yakub tidak mau melepaskan karena dia tahu itu Tuhan. Dan dia mengatakan, Tuhan berkati aku. Dengan kata lain Yakub mengatakan, Tuhan kalau dulu untuk dapat berkat aku pakai segala cara. Tapi sekarang aku mau jalannya dari Engkau, dari berkat-Mu. Dan yang luar biasa, Tuhan memberkati Yakub dan membuat Yakub pincang.
Saudara, otot pangkal paha ini adalah salah satu otot yang paling kuat. Dan pada waktu itu sengaja oleh Tuhan dilemahkan, dibuat pincang. Ya, maka Yakub pincang untuk seumur hidup, saudara. Mengapa Tuhan lakukan seperti itu? Karena Tuhan mau mengingatkan kepada Yakub selama ini. Mungkin Yakub berusaha untuk lari, saudara. Setiap kali ada masalah dia lari. Ada masalah di rumah dia lari kok, saudara. Dan dia dengan caranya sendiri tipu kiri, tipu kanan. Tetapi pada waktu Tuhan bergumul dengan Yakub, pada waktu Yakub sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan mau mengatakan kepada Yakub bahwa engkau tidak lagi memakai kekuatanmu sendiri. Dan lambang yang Tuhan lakukan adalah membuat Yakub pincang. Mulai saat itu Yakub tidak bisa lari, saudara. Dan Yakub perlu mengandalkan Tuhan dan bukan lagi kekuatannya. Dan di sini El Shaddai, Allah yang begitu dahsyat, bertemu dengan Yakub dan mengingatkan dia tentang perjanjiannya. Kembali kepada Kejadian pasal 35. El Shaddai mengatakan kepada Yakub bahwa namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Setiap kali engkau mengingat, engkau adalah Israel. Engkau bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada kepintaranmu. Engkau bergantung kepada Tuhan dan bukan kelemahanmu. Saudara, untuk seorang Yakub menjadi Israel perlu waktu yang panjang, saudara. Tahukah saudara, Tuhan izinkan Yakub lari dari rumah menuju ke rumah pamannya, omnya, saudara. Namanya Laban. Dan rupanya Yakub ketemu batunya di sana. Karena selama dia bersama-sama dengan omnya, 10 kali dia ditipu, saudara. Jadi kalau Yakub ini jago tipu, maka omnya itu ahli tipu. Ya, jadi dia kena batunya, ya. Dan dia melihat bahwa apa yang dulu dia lakukan, orang bisa lakukan kepada dia dengan lebih hebat. Ya. Tetapi dia melihat penyertaan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berjumpa dengan dia dan mengubah panggilannya. Mengubah namanya. Engkau bukan lagi Yakub, engkau bukan lagi tukang tipu. Tapi engkau adalah orang yang bergumul dengan Tuhan. Engkau adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, seringkali Tuhan memakai justru kelemahan kita untuk menunjukkan betapa dahsyatnya Dia. Di 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-9. Ini adalah ayat yang tadi saya kutip pada waktu kita melakukan perjamuan kudus. Paulus mengatakan ini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Rasul Paulus. Dia adalah El Shaddai, Allah yang lebih dari cukup. Engkau butuhkan kasih karunia, maka kasih karuniaku berikan kepadamu. Dalam porsi yang lebih dari cukup. Karena justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan Rasul Paulus mengatakan sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul Paulus punya kedalaman hubungan dengan Tuhan, saudara. Sehingga dia mengatakan sesuatu yang tidak lazim dikatakan oleh manusia. Siapa di antara kita yang bisa bangga kalau kita punya banyak kelemahan? Paulus bangga atas kelemahannya. Kenapa, saudara? Bukan sekedar karena dia punya banyak kelemahan. Tetapi dia melihat bahwa lewat kelemahannya kuasa Kristus turun menaungi dia. Saudara, itu yang terjadi dengan tokoh kita hari ini. Yakub yang lemah. Tetapi justru pada waktu dia lemah, justru pada waktu dia menjadi pincang, dia melihat bahwa kuasa Tuhan yang berperang buat dia.
Sejak pada waktu itu, dia selalu diingatkan karena setiap kali dia bangun pagi saudara, dia melihat ini menjadi pincang permanen buat Yakub. Saudara, Tuhan izinkan Yakub pincang tanpa bisa disembuhkan. Kenapa saudara? Apakah Tuhan jahat? Bukan saudara. Karena untuk Yakub yang biasa nipu, untuk Yakub yang biasa mengandalkan kekuatannya sendiri, tiap hari dia perlu diingatkan bahwa dia butuh Tuhan dan bukan kehebatannya untuk menipu kiri dan kanan. Saudara, kalau ada harapan buat Yakub, maka ada harapan buat saudara dan saya. El Shaddai, Allah yang dahsyat, Allah yang dikenal oleh Abraham dan Allah yang akhirnya juga memperkenalkan diri kepada Ishak dan juga kepada Yakub. Saudara, Tuhan memperkenalkan diri sebagai pribadi kepada Abraham dan juga kepada Ishak dan juga kepada Yakub. Dan akhirnya Yakub memperkenalkan Allah El Shaddai kepada anak-anaknya. Pada waktu anak-anaknya akan pergi untuk membeli gandum di Mesir. Dia mengatakan kiranya Allah El Shaddai itu Allah yang dahsyat. Yang sudah menyertai aku. Itu akan menyertai engkau. Dan saudara, Yakub tahu. Dia orang yang pandai memanipulasi, tetapi dia berhenti memakai apa yang dulu menjadi kekuatannya. Saudara, saat ini dia sadar, pada waktu dia lemah, dia mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak berhenti bekerja buat saudara dan saya, atau buat orang-orang yang mungkin dekat dengan saudara, yang saudara katakan kapan dia berubah. Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang sabar dengan proses. Buat Tuhan mengubah Yakub perlu waktu yang panjang. Perlu Yakub mengalami keadaan yang sulit. Dan di saat yang tepat dia datang dan mengatakan, Yakub, ini saatnya engkau sadar bahwa kekuatanmu yang engkau lakukan tanpa aku justru itu yang akan membawa engkau kepada kehancuran. Tetapi pada waktu Tuhan melawat dia dengan membuat dia menjadi timpang, di sana sesungguhnya kekuatan yang dari Tuhan, dari El Shaddai, Allah sumber segalanya. God that is all sufficient. Tuhan sumber kekuatannya, memberikan kekuatan istimewa buat Yakub. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6, Rasul Paulus mengatakan ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Apa yang dia yakin saudara? Yaitu Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara, Allah El Shaddai ini, Allah yang begitu dahsyat, Allah yang sumber dari segala kecukupan ini, saat ini sedang bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing, saudara. Justru di dalam kelemahan kita, dia menyatakan kuasanya dengan sempurna. Dan di banyak tempat di dalam perjanjian lama, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah El Shaddai. Dan saudara mau tahu, di kitab mana kata El Shaddai atau Allah yang dikenal sebagai El Shaddai ini menyatakan dirinya sebagai Allah yang dahsyat? Di kitab Ayub, saudara. Sepertiga daripada kata-kata El Shaddai dari seluruh Alkitab muncul di satu kitab, kitab Ayub. Bayangkan saudara, pemikiran kita seringkali mengatakan bahwa kalau dia Allah El Shaddai, maka apapun yang saya butuhkan dia akan berikan buat saya. Saudara, seringkali konsep kita tentang Allah yang dahsyat, yang punya segalanya itu keliru saudara. Kita berpikir kalau dia adalah El Shaddai, maka apapun yang saya mau, saya bisa dapatkan. Seperti saudara pergi makan di satu restoran buffet yang semua makanan ada. Dan
Kemudian saudara dilayani dan mengatakan, Bapak, Ibu silahkan makan apapun yang ada di sini. Makanannya enak-enak dan semuanya boleh dimakan dan semuanya untuk Bapak Ibu. Gambaran kita seringkali tentang Allah yang mencukupkan, Allah yang all sufficient, itu seperti itu. Ya, Allah mampu untuk melakukan segala perkara dan Dia punya segalanya. Tetapi Allah yang baik, Allah yang maha kuasa itu tidak memberikan hanya apa yang saudara minta, tetapi apa yang saudara perlu. Hari-hari ini mungkin saudara mengatakan, kalau Allah itu El Shaddai, kalau Allah itu dahsyat, mengapa keadaanku tidak baik? Ada yang bertanya, kalau Allah itu dahsyat, kenapa Allah nggak stop COVID-19? Saudara, Allah yang dahsyat sanggup untuk stop COVID-19. Tetapi kenyataan sampai hari ini, Allah yang dahsyat, El Shaddai, tidak lakukan hal itu. Kenapa? Karena menurut hikmatnya, Dia izinkan hal itu untuk membuat kita lebih bergantung kepada Dia. Lewat ini kita semakin, anak-anak Tuhan, seharusnya semakin bergantung kepada Dia. Sama seperti Yakub yang dulu mengandalkan kekuatannya dan saat ini dia tidak lagi bisa mengandalkan kekuatannya. Kembali kepada Kejadian 35 di ayat yang ke-11. Lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa. Dia memperkenalkan kembali, aku ini El Shaddai. Jadi perhatikan baik saudara, setelah Tuhan ganti namanya, ganti panggilannya, Tuhan mengatakan aku ini Allah yang dahsyat. Aku adalah Allah yang lebih dari cukup. Dan kemudian Allah mengulang perjanjiannya dengan Abraham kepada Yakub yang berganti nama menjadi Israel. Dikatakan beranak cuculah bertambah banyak. Satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Bethel. Saudara, di tempat itu yang diberi nama Bethel, Tuhan menyatakan dirinya kepada Yakub sebagai El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah sumber dari segala perkara, Allah yang mencukupkan. Bukan Allah yang selalu memberi apa yang saudara mau. Allah bukan Santa Claus, tapi Allah yang dahsyat itu berdaulat dan Dia tahu apa yang Dia perlu berikan buat saudara. Buat Abraham, Dia memberikan anak kepada Abraham di usia 100 tahun. Dan Dia buat covenant, ikat janji dengan Abraham, mengganti nama Abraham, mengganti panggilan Abraham pada waktu Abraham berusia 99 tahun. Buat Yakub, setelah Yakub mengembara begitu lama, mengalami banyak hal, memakai kekuatannya sendiri, menipu dan ditipu. Akhirnya Allah datang kepada dia dan mengatakan, Yakub, aku adalah El Shaddai. Engkau bukan lagi Yakub penipu, tapi engkau adalah orang yang bergumul dengan aku. Engkau adalah orang yang mengandalkan aku. Ada perjumpaan dengan Tuhan lewat apa yang dialami oleh Yakub. Lewat apa yang kita alami, Tuhan mau berjumpa dengan kita.
Yakub menamai tempat perjumpaannya adalah Bethel. Beth itu artinya rumah. El artinya Allah. Bethlehem itu, Beth itu rumah, Lehem itu roti, ya, rumah roti. Jadi ini Bethel artinya rumah Allah. Saudara, untuk berjumpa dengan Tuhan bukan berarti saudara harus datang ke tempat yang khusus. Tetapi engkau menjadikan hatimu menjadi tempat di mana Tuhan boleh bertahta. Jadikan hidupmu Bethel, di mana Tuhan boleh datang dan berjumpa dengan engkau. Dan saudara, kita belajar bahwa sekalipun Abraham mengenal El Shaddai, Allah harus datang kepada Ishak dan menyatakan dirinya sebagai El Shaddai. Dan Allah juga datang kepada Yakub sebagai El Shaddai. Saudara, iman kita sebagai orang tua itu bukan iman yang otomatis, saudara. Hanya karena saudara punya perjumpaan dengan Tuhan, bukan berarti anak-anak saudara juga punya perjumpaan yang sama. Itu sebabnya sebagai orang tua, dan saya ingin mengakhiri dengan ini. Tugas kita adalah memperkenalkan Tuhan, mempersiapkan untuk Tuhan boleh melawat, menjumpai pribadi-pribadi dalam keluarga kita. Karena apa yang dialami oleh Yakub perlu dialami oleh anak-anak kita dan juga untuk kita. Dan tidak ada usia yang terlambat, saudara. Karena untuk Tuhan menjumpai Abraham sebagai El Shaddai, dia menunggu sampai Abraham 99 tahun. Perjumpaan kita dengan Tuhan masih berlangsung semasa kita hidup. Dia menjumpai kita, dia menyatakan dirinya karena dia adalah Allah yang dahsyat dan dia adalah Allah yang sumber dari segala kecukupan kita. Biar lewat firman Tuhan ini kita diyakinkan bahwa hidup kita aman di dalam Dia, bukan di dalam keadaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang dahsyat. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang saat ini bertahta atas kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar firman ini boleh bertumbuh, berbuah, dan memberikan kekuatan buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di ibadah Minggu Online Gereja Every Nation Surabaya. Saudara, gereja ini dipanggil untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan juga pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, serta bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Bapak Ibu Saudara, untuk ibadah minggu depan, kita belum akan mengadakan secara on-site. Jadi untuk ibadah minggu depan pada tanggal 7 Februari 2021, kita masih hanya akan ada ibadah secara online. Dan sebagaimana telah diumumkan minggu yang lalu, gereja kita membuka persembahan khusus Peduli Indonesia. Khusus untuk membantu mereka yang terkena bencana alam di bangsa ini yang baru-baru ini kerap terjadi. Dan dana yang terkumpul nantinya akan ditujukan kepada korban bencana alam gempa bumi yang ada di Sulawesi Barat, saudara. Khususnya di kota Mamuju dan kota Majene. Dan dananya nanti akan disalurkan melalui gereja kita, Gereja Every Nation Makassar. Mereka yang nanti akan mengkoordinir dan menyalurkan bantuan kepada korban bencana alam. Silakan saudara bisa mengirim donasi saudara melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 788 082 0910 atas nama Gereja Morning Star Indonesia dengan mencantumkan berita Peduli Indonesia. Jadi saudara bisa memberikan donasi saudara melalui transfer BCA di nomor yang nanti akan ditampilkan di layar dan jangan lupa untuk mencantumkan berita Peduli Indonesia. Atau saudara juga bisa melakukan donasi dengan melakukan scan di QR Code yang ada di layar saudara dengan QR Code yang bertuliskan MSI khusus Peduli Indonesia. MSI khusus Peduli Indonesia itu adalah QR Code khusus untuk persembahan Peduli Indonesia. Dan sebelum kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, saya akan membacakan sebuah renungan singkat
yang saya dapatkan dari Our Daily Bread Ministry pada edisi tanggal 28 Mei 2020. Pada suatu hari di pompa bensin, Stacy bertemu dengan seorang wanita yang lupa membawa kartu debitnya. Karena kehabisan bensin dan terdampar di sana dengan anaknya yang masih bayi, wanita itu meminta bantuan kepada orang-orang yang lewat. Meski saat itu Stacy masih belum mendapatkan pekerjaan dan uangnya terbatas, ia rela membantu orang asing tersebut dengan membayari bensinnya seharga $15. Beberapa hari kemudian, ketika pulang, Stacy menemukan sekeranjang hadiah berisi mainan anak dan hadiah-hadiah lain untuknya di depan pintu rumahnya. Rupanya saudara, teman-teman dari wanita asing yang tidak dikenalnya tadi berinisiatif membalas kebaikan hati Stacy dengan mengganti $15 uang yang diberikan tadi menjadi hadiah Natal yang berkesan bagi Stacy sekeluarga. Kisah yang mengharukan tersebut menggambarkan maksud Tuhan Yesus ketika dia berkata di Lukas pasal yang ke-6 ayat 38. Yesus berkata di sana, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mendengar kisah dan ayat ini, kita mungkin tergoda untuk berfokus hanya pada balasan yang akan kita dapatkan bila kita berbagi atau kita memberi. Namun kita akan salah arah apabila itu yang kita pikirkan. Yesus mengawali pernyataannya tadi dengan berkata di beberapa ayat sebelumnya, kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Tujuan kita memberi bukanlah untuk mendapatkan sesuatu kembali. Sama seperti Stacy tadi yang memberi dengan tulus dan dengan kerelaan hati, kita memberi karena Allah senang dengan kemurahan hati. Kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama adalah cerminan hatinya yang penuh kasih terhadap kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam surga, tolong setiap kami untuk bisa menjadi murah hati, sebagaimana Engkau telah begitu bermurah hati kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar.
usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hibur. Tak usah ku cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Saudara, pada pagi hari ini mari kita mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang saudara yang berada di rumah untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menghargai Allah kita. Ya, kita mengangkat tangan dan kita siap untuk menerima berkat dari Allah El Shaddai. Allah yang maha dahsyat dan Allah yang lebih dari cukup. Bapa, kami datang menghampiri Engkau karena kami tahu Engkau adalah El Shaddai. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Allah yang begitu berkuasa dan Engkau punya penyediaan yang sempurna. Dan hari ini Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, sebagai gereja-Mu, kami datang dan kami mengakui Engkau sebagai sumber kami. Di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu jadi sempurna. Engkau melihat setiap tangan yang diangkat kepada Engkau, tanda bahwa kami menyerah, kami tahu kami tidak mampu Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu. Tuhan, biar kami seperti Yakub, kami tidak akan melepaskan sampai Engkau memberkati kami. Karena berkat yang kami rindu berasal dari Engkau dan bukan dari kekuatan kami. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub diberikan kepada Engkau. Anak-anak Tuhan diberkati supaya Engkau menjadi berkat. Terima berkat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. You're my Lord forever, my God, my El Shaddai. You're my Lord forever. You will supply, you will supply, you will supply. You're my Lord forever, my God, my El Shaddai. You're my Lord forever. You will supply, 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 you will supply,
You will supply El Shaddai.